Kita ketemu lagi di course KMMI Universitas Semarang. Kali ini kita masuk di pertemuan 6. Kita akan belajar yang namanya cyber ethic dan cybercrime. Untuk itu saya share screen dulu materinya. Untuk materi kali ini nanti saya review pada intinya, terus kemudian untuk lebih lengkapnya nanti silahkan lihat di link YouTube ya, sudah saya upload juga materinya via YouTube. Apakah kelihatan share screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cyber ethic dan cybercrime. Saya kira Anda dunia cyber, dunia maya atau dunia internet ini sudah sangat familiar ya. Bahkan kalau saya bilang dunia internet ini menjadi kebutuhan pokok keempat ya. Setelah sandang, pangan, dan papan, kebutuhan pokok berikutnya adalah kuota. Ya, ini Anda kalau kuotanya habis pasti galau. Ya, terus kemudian Anda kalau kuotanya habis tidak bisa stalking ya. Nah, ini kita pelajari dulu tentang cyber ethic dan cybercrime. Jadi mengapa harus ada cyber ethic? Itu karena tentu saja kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi yang selalu berkembang pesat, terus kemajuannya juga sangat hebat ya sekarang ini, sehingga salah satu teknologi yang paling signifikan berkembang adalah internet ya. Internet itu kepanjangan interconnection networking, atau juga ada yang menyebut international network. Tidak salah, semuanya tidak salah, tetapi memang internet ini menghubungkan komputer-komputer, gadget-gadget, terus kemudian laptop-laptop di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit komputer dan bisa mengakses di seluruh dunia. Dengan internet, Anda bisa berkomunikasi secara langsung seperti kita pada hari ini dengan komputer-komputer lain, gadget-gadget lain, ataupun laptop-laptop lain di seluruh belahan dunia. Jadi kalau Anda punya teman, Anda punya saudara, Anda punya relasi di luar negeri pun, Anda masih bisa berhubungan, tidak terbatas waktu dan tidak terbatas dengan jarak. Artinya jaraknya memang jauh, seperti kalau Anda punya saudara di Amerika sana, ya jaraknya memang jauh, tapi dengan internet hanya sebatas sekitar 30 cm saja ya di depan saya ini, seperti ini, bisa dilihat ya, bisa berkomunikasi, tetapi memang tidak bisa disentuh ya, bedanya seperti itu. Tetapi paling tidak internet sudah mengurangi atau menghilangkan yang namanya batasan jarak. Batasan waktu, kalau di sini pagi hari, belum tentu di Amerika juga pagi hari ya. Mungkin Amerika masih malam hari. Nah, batasan waktu juga dihilangkan dengan internet. Artinya di sana malam, di sini pagi, bisa berhubungan secara langsung. Kita lihat perkembangan internet di dunia. Pengguna internet paling besar memang ada di Asia karena penduduknya paling besar ada di Asia ya. Data paling baru yang saya dapatkan ada data tahun 2020 ya, 2020 bulan Maret, awal pandemi ya. Awal pandemi pengguna di Asia ini sudah mencapai 2.300 juta ya, artinya 2,3 miliar warga penduduk dunia di Asia itu menggunakan internet. Eropa 727 juta, sampai ke Oseania ya, Australia, Oseania itu karena penduduknya juga paling kecil. Australia, Oseania ya termasuk Papua Nugini, termasuk New Zealand atau Selandia Baru, itu
29 juta. Jadi ini penggunaan internet yang paling padat ada di Asia. Di Indonesia sendiri, data Januari 2020 dari total 272 juta penduduk yang menggunakan HP itu 338 juta ya. Bayangkan, berarti satu orang ini juga bisa memiliki lebih dari satu HP ya. Bahkan sampai 5 HP, 10 HP ya untuk keperluan tertentu. Dan pengguna internet yang paling besar ini 175 juta. Dari 175 juta yang aktif di sosial media itu bayangkan 160 juta. Nah, seperti ini. Tetapi ada beberapa, ini entah hoax atau enggak, tapi ada beberapa penelitian, survei bahwa yang aktif di sosial media ini netizen ya, namanya netizen maha benar ya. Netizen maha benar ini Indonesia terkenal ya dengan cap negatif, netizennya kurang baik begitu. Berbeda dengan kalau bertemu langsung, netizennya sopan-sopan, ramah-ramah ya kalau bertemu langsung. Itu hasil survei dari beberapa survei ya. Nanti tapi belum jelas. Jadi saya cuma ngomong aja kalau saya sempat membaca bahwa dari 160 juta pengguna sosial media itu kita saat ini terkenal dengan dengan netizen yang kurang baik. Tetapi kita bisa perbaiki dari sekarang, generasi muda menjadi netizen yang lebih baik ya, lebih baik, berkomentar lebih baik, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau sara atau hoaks ya. Itu akan menjadi pandangan netizen dunia terhadap Indonesia akan menjadi lebih baik. Karena apa? Kalau bertemu langsung kita terkenal sebagai warga yang ramah, baik hati, terus kemudian sopan seperti itu. Kenapa di sosial media kontradiksi seperti itu? Nah, ini perlu kita perbaiki. Baik, kita teruskan. Jadi ini ya di Indonesia. Apalagi itu tadi data Januari 2020 ya, belum pandemi. Apalagi di sini Maret 2020 sampai sekarang eranya PSBB, work from home, school from home, digital class, dan digital shopping ya. Jadi kalau di grafik ini pengguna internet di Indonesia itu semakin tinggi ya, grafiknya hampir 180 derajat ini grafiknya. Penggunaan internet berkembang dan teknologi internet juga berkembang. Kita lihat video conference seperti saat ini kita pakai, ada live streaming ya. Ini juga di live streamingkan ya pembelajaran kita, aplikasi-aplikasi online ya, aplikasi online berbasis Android ataupun iOS juga berkembang sangat pesat. Terus kemudian ada juga e-commerce ya, e-commerce itu juga berkembang dengan pesat karena orang sekarang mau beli di era PSBB, di era pandemi COVID ini jadi was-was ya, mau beli langsung ke mall harus pakai surat vaksin ya, surat tanda vaksin, terus kemudian harus ke warung nanti takutnya kena corona, sehingga orang lebih memilih membeli secara menggunakan e-commerce ya, artinya kita sudah beli, kita sudah bayar, nanti barang dikirim di tempat kita. Nah, ini perkembangan internet sangat pesat, bahkan perputaran uang di sini juga sangat besar di sini ya. Nah, mengapa internet ini memberikan dampak yang signifikan, dan saya katakan tadi bahwa internet atau dunia maya ini menjadi kebutuhan nomor 4 setelah sandang pangan papan, itu berarti kuota ya. Karena ada karakteristik yang unik di dunia maya. Yang pertama adalah informasi dapat diakses 24 jam sehari, biayanya murah dan gratis, berbeda saat saya dulu zaman sekolah ya. Internet itu suatu hal yang mahal ya, untuk warnet ya, dulu masih ada warnet berjamuran, warnet itu untuk kelas yang
menengah ya, menengah itu 1 jamnya masih sekitar 5.000-an ya, 5.000 sampai 10.000 zaman itu. Terus kemudian untuk internet yang lebih cepat itu masih sekitar 15.000 sampai 20.000 1 jam. Seperti itu. Jadi jam modelnya ya. Terus ya kita harus cari informasi secara tepat, secara cepat ya untuk kebutuhan kita, kebutuhan tugas-tugas saya saat sekolah dulu dan sebagainya. Terus kemudian sekarang internet itu gratis, bahkan gratis ya, free wifi di mana-mana, dan saya percaya di semua kampus di tempat Anda punya fasilitas free wifi semua gitu. Terus kemudian kemudahan aksesnya ya, melakukan transaksi, beli pulsa ya enggak perlu ke counter ya kan. Mudah lah sekarang, beli listrik, beli apapun bisa pakai internet. Terus kemudian kemudahan membangun relasi ya dan pelanggan, yang terpenting adalah di sosmed ya, sosmed. Terus kemudian yang terpenting kalau membangun relasi dengan pelanggan adalah testimoni dari pelanggan. Nah, itu penting. Ya, namanya walaupun dengan internet tetap pelanggan itu adalah nomor 1 ya. Pelanggan itu adalah raja. Orang tidak akan beli kalau tidak ada testimoninya, ya kan? Orang tidak akan beli kalau review produknya jelek, seperti itu. Terus kemudian materinya juga bisa diupdate dengan mudah, dengan cepat, seperti Anda setiap hari juga update status di WA, update story di IG atau Facebook ya. Anda dengan cepat mengabarkan, mengupdatekan Anda sedang apa, sedang di mana, itu dengan cepat. Terus kemudian sifatnya lintas batas dan jarak ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa internet ini menghapus batasan ruang dan batasan waktu ya. Nah ini karakteristik mengapa internet ini menjadi cukup signifikan karena kemudahannya, kemurahannya, dan juga up to date-nya. Baik, tentu saja dengan adanya internet, maka ada tujuan ya, mengapa internet ini diciptakan. Yang pertama juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, untuk persatuan dan kesatuan bangsa di dunia. Terus kemudian mendukung perdagangan dan perekonomian ya. Salah satu tonggak peningkatan perekonomian nasional maupun dunia itu adalah dunia ekonomi dan juga dunia e-commerce ya. Saat ini e-commerce. Nah, ini digunakan untuk mendukung peningkatan perdagangan dan perekonomian. Terus kemudian internet juga mendukung efektivitas komunikasi. Seperti tadi saya katakan, Anda tidak perlu sekarang beli pulsa, SMS ya kan, sekarang sudah ada WA gitu kan. Yang penting ada kuota seperti itu kan. Anda bisa berhubungan dengan seluruh orang yang Anda punya kontaknya gitu untuk berkomunikasi. Terus kemudian internet juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita semua untuk mengembangkan pemikiran, meningkatkan kemampuan. Contohnya kita mau buat aplikasi, kita mau jual di Play Store, itu juga dibuka kesempatan seluas-luasnya. Atau kita mau share gratis, itu terserah Anda semua. Mau gratis, mau dijual, atau apapun itu, terserah Anda semua. Nah, internet mendukung kesempatan seluas-luasnya bagi Anda semua. Tetapi, dari situ, internet itu membuka celah untuk pelanggaran. Contohnya apa? Memanfaatkan internet untuk menyakiti, melukai, terus kemudian mencuri, ya kan? Bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara meneror dan sebagainya macam seperti itu. Terus kemudian melakukan intersepsi, mencegah atau menahan suatu data atau suatu
komunikasi ini sampai ke tujuan ya, bagaimana saya curi di tengah gitu kan. Ini juga bisa dilakukan dengan internet. Terus sengaja merusak data ya kan, kalau Anda bilang itu hacking gitu kan. Nah, nanti kita lihat bagaimana hacking dan ada satu sebutan namanya cracking ya, cracking dan hacking. Nah, ini agak salah kaprah di masyarakat kita, sehingga akan kita luruskan hari ini. Terus kemudian sengaja menghilangkan bukti-bukti elektronik ya, yang nanti bisa digunakan sebagai bukti sah. Terus kemudian sengaja merusak atau mengcrack suatu sistem, suatu jaringan, atau suatu website, atau suatu server, ini juga merupakan pelanggaran di dunia maya. Terus kemudian ruang lingkup lainnya memanfaatkan internet untuk menipu, menghasut, dan sebagainya macam ya. Ini ujaran kebencian, penipuan, ini sangat banyak ya pelanggaran di internet. Memanfaatkan internet untuk menyebar konten-konten pornografi juga merupakan pelanggaran. Terus kemudian memanfaatkan internet untuk membantu percobaan atau persekongkolan kejahatan. Terus kemudian ada juga pelanggaran yang lain, badan hukum atau perusahaan yang sengaja tidak menyimpan atau tidak menyediakan catatan transaksi. Artinya kalau Anda beli tidak ada nota, nggak ada kalau di e-commerce namanya invoice ya. Ini pelanggaran sebenarnya, karena apa? Kalau barang sudah sampai di tempat Anda tidak bisa klaim karena tidak ada invoice, tidak ada nota seperti itu, sehingga Anda yang dirugikan di sini. Jadi jangan beli kalau tidak ada invoice atau nota. Terus kemudian mengapa butuh cyber etik? Tentu saja tujuan pemanfaatan internet tadi perlu diwujudkan, karena apa? Setiap negara yang pakai internet itu punya adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Tentu saja agar mendukung perdamaian dunia, maka cyber etik itu perlu dijalankan, perlu kita ketahui. Terus kemudian mengapa ada cyber etik? Karena apa? Kita bisa pakai nama nickname ya, nickname tanpa nama asli, tanpa identitas asli dalam berinteraksi dengan di internet. Bahkan Anda kasih nama di Zoom aja bebas kan, seperti itu. Artinya saya tidak tahu secara pasti nama Anda lengkap ini kalau Anda tidak menuliskan nama Anda lengkap dan asli. Terus kemudian mengapa butuh cyber etik? Karena fasilitas internet juga banyak ya. Juga banyak, penggunanya juga semakin banyak, motivasinya pengguna juga semakin banyak. Itulah mengapa kita butuh mengetahui cyber etik. Karena apa? Semua orang yang menggunakan internet yang dinamakan netizen ya, internet citizen ya, kepanjangannya netizen, internet citizen atau warga internet ya. Ini mempunyai hak untuk mengakses informasi, hak untuk keahlian atau properti intelektualnya atau HKI atau hak ciptanya diakui atau dibayar, seperti itu. Hak atas privasi, jadi ada sesuatu yang bisa diumumkan kepada publik, tetapi ada sesuatu juga yang harus di-keep atau dijaga sebagai privasi. Terus kemudian hak pemanfaatan komputer dan internet, ini adalah hak dari warga internet ya, atau netizen. Seperti itu. Maka dibutuhkan yang namanya cyber etik, atau bahasa lainnya adalah netiquette ya. Netiquette, netizen harus punya netiquette. Netiquette itu apa? Etika dalam berkomunikasi dalam internet. Tujuannya ya tentu saja mewujudkan tadi tujuan dari internet. Jadi pada intinya untuk mewujudkan kebaikan sosial ya bagi seluruh pengguna internet. Jadi saya pesan, karena Anda sudah baca, sudah mempelajari yang namanya cyber etik atau netiquette gitu,
kita menjadi good netizen lah mulai sekarang. Jadi ujaran kebencian, mulai dari yang ringan aja ya, ujaran kebencian, hoax, karena Anda mahasiswa ya, membuat statement itu harus berdasarkan data dan fakta. Jangan kabar burung Anda sudah ngegas ya kan, kabar burung Anda sudah punya komentar yang pedas ya, tidak seperti itu. Nah, ini kebanyakan mahasiswa di Indonesia ini sudah mulai kehilangan mahasiswanya ya. Namanya mahasiswa itu kan eh, lebih daripada siswa ya, maha kuasa, berarti paling kuasa. Berarti Anda itu adalah yang paling hebat daripada siswa. Artinya berarti sikap Anda, terus kemudian perilaku Anda di dunia maya atau di dunia nyata harus eh, merepresentasikan yang namanya kemahasiswaan Anda, seperti itu. Jadi berpikir kritis, berpikir analitis ya, terus kemudian analisanya juga harus lebih baik, mengeluarkan statement juga harus lebih baik, dan kita mulai dari pagi ini ya. Kita mulai dari pagi ini menjadi good netizen, seperti itu. Nah, kita beralih ke cybercrime ya. So, cybercrime evolusi kejahatan dari kejahatan konvensional itu ada blue collar crime, kerah ya, collar itu kerah, dan white collar crime. Nah, ini kerah juga ya, kerah biru dan kerah putih. Kalau kerah biru itu kan langsung ya, kejahatannya pencurian, penipuan, pembunuhan. Sedangkan kalau kerah putih itu biasanya secara ekonomi ya, secara perdata seperti itu, korporasi, kejahatan perusahaan, terus malpraktek, korupsi dan sebagainya macam itu white collar crime. Nah, terus kemudian berkembang menjadi cybercrime. Jadi kalau ini kejahatannya kelihatan, cybercrime kejahatannya tidak kelihatan. Jadi bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan teknologi internet. Jadi cybercrime ini perbuatan melawan hukum ya, perbuatan melawan hukum, dan sekarang memang negara pemerintah getol untuk memberantas cybercrime. Dengan apa? UU ITE, Undang-Undang tahun 58, Undang-Undang nomor 58 tahun 2008. Nah, ini jadi Anda dalam berstatement, dalam membuat status, dalam melakukan sesuatu ya, atau Anda punya kemampuan di bidang IT untuk bisa hacking dan cracking ya kan, ini juga harus hati-hati. Nah, di era pandemi saja cybercrime cukup tinggi ya. Kalau kita kemarin sudah ngomong ransomware WannaCry, ternyata ransomware coronavirus juga ada ternyata. Sama juga dia mengunci sistem operasi dan file-file penting. Nah, bagaimana agar bisa terbuka? Ya bayar dulu. Nanti saya akan beri kunci. Ya, ini bagi pembuat virus ini ya. Terus kemudian Zoom bombing, nah ini Zoom sudah lebih baik ya sekarang daripada di awal-awal dulu. Zoom bombing ini bagaimana? Kita ini kan lagi Zoom ya, Zoom meeting ya. Nah, Zoom bombing itu ada banyak orang yang tidak punya hak sebenarnya di KMM ini bisa masuk ke kelas kita atau di course kita. Lah ini Zoom bombing namanya. Nah, sekarang Zoom punya keamanan yang lebih baik untuk mencegah Zoom bombing ini. Bahkan live stream hack, ini live stream juga bisa dihack. Terus kemudian penipuan via dunia maya ya, perdagangan dan sebagainya macam. Sebagai contoh apa di era pandemi COVID? Masker ya kan, di sosial media banyak sekali itu awal-awal itu karena masker hal yang mahal seperti itu, masker diperjualbelikan, habis ditransfer tapi barangnya tidak sampai. Nah, ini cybercrime di era pandemi. Dan kalau digambarkan di seluruh dunia ya, digrafikkan ini di bulan-bulan awal pandemi, ini
kejahatan cybercrime ini sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Terutama di Eropa ini juga banyak ya, coronavirus ransomware itu ya, yang kena banyak, hampir seluruh Eropa kena. Terus kemudian karakteristiknya unik mengapa cybercrime ini merupakan karakteristik unik, karena apa? Ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modusnya, jenis keribuannya juga unik. Kita lihat ruang lingkup kejahatannya bersifat transnasional ya, artinya seluruh bangsa bisa kena yang namanya cybercrime kalau keamanannya tidak baik. Terus kemudian sifat kejahatannya non-violence. Non-violence itu tidak menimbulkan kekacauan yang seperti kerusuhan dan sebagainya, tetapi efeknya itu mungkin berat ya, seperti keuangan, terus kemudian kehilangan data penting, kehilangan barang dan sebagainya macam. Ini sifat kejahatannya. Dan ini yang paling unik juga pelaku kejahatannya. Kalau pelaku kejahatan konvensional itu biasanya rambutnya gondrong, terus kemudian bertato, terus pakai enteng, badannya besar, ya kan, mukanya garang. Tetapi pelaku kejahatan di sini di cybercrime ini cukup mengagetkan dan bahkan bahasa kerennya cukup membagongkan ya. Cukup membagongkan bahwa pelakunya itu kebanyakan adalah anak muda dan remaja ya, dari keluarga baik-baik dan rata-rata mempunyai kecerdasan yang lebih. Kita lihat di Jawa Timur kemarin beberapa waktu lalu anak SMP sudah bisa meretas atau menghack banyak sekali situs atau website. Terus kemudian beberapa tahun yang lalu situs KPU itu juga pernah dihack oleh orang tidak bertanggung jawab ya. Tentu saja jadi partai-partainya berubah nama, logo-logonya berubah nama ya. Dan ternyata usut punya usut, yang menghack adalah penjaga warnet, ya, suatu hal yang mengagetkan dari sisi pelaku. Terus kemudian modus kejahatannya, modus pertama adalah coba-coba, tentu saja iseng-iseng. Kalau berhasil ya berarti berkembang lagi untuk cari uang, cari data, dan cari yang lain. Tetapi motif pertamanya adalah pasti coba-coba atau iseng-iseng. Terus kemudian jenis keribuan yang ditimbulkan ya jelas waktu. Kalau sistem kita kena serangan, maka recovery-nya atau perbaikannya akan lebih sulit, lebih lama ya, dan nilai jasa dan sebagainya macam. Nah, ini jenis-jenis cybercrime, aktivitasnya nanti di YouTube sudah saya jelaskan satu persatu ya, nanti dibuka lagi. Terus kemudian jenis cybercrime ada yang murni kriminal, ada yang abu-abu. Abu-abu itu yang coba-coba tadi. Terus kemudian sasaran kejahatannya individu, hak milik, dan pemerintah. Terus kemudian data yang diserang ada privat data, data perusahaan, dan data-data yang bersifat rahasia. Terus kemudian apa yang mempengaruhi cybercrime itu ada faktor politik, masalah hukum ya, hukum yang mengatur cybercrime. Indonesia sudah punya hukumnya, jadi kita juga kita mau melakukan cybercrime yang ringan maupun yang berat juga harus berhati-hati. Faktor ekonomi, tentu saja semakin maju suatu bangsa, maka ekonominya semakin maju, banyak barang yang diperjualbelikan. Nah, ini ada celah di situ untuk cybercrime. Faktor sosial budaya, kemajuan teknologi informasi, ya kita tahu dulu kita video konferensi ini zaman saya kecil hanya ada di film Power Rangers ya. Ya, kalau Zordon mau menghubungi Power Rangers-nya ada kejahatan, itu video conference seperti itu. Sekarang kita bisa berawal dari mimpi, kita bisa rasakan itu.
Terus kemudian drone ya, dulu kan berawal dari mimpinya Nobita dan Doraemon ya, dengan baling-baling bambu, sekarang ada drone. Karena apa? Sumber daya manusianya semakin meningkat, terus komunitas-komunitas baru untuk membuat aplikasi. Komunitas ini ada dua, komunitas yang baik, ada yang komunitas yang jelek. Kita cari komunitas yang baik saja. Untuk seperti ini kan komunitas ya, kita komunitas KMMI transformasi digital untuk mempelajari apa? Perkembangan transformasi digital. Terus kemudian dampaknya untuk keamanan negara tentu saja ada kurangnya kepercayaan ya kepada negara kita, terwujud dari ini dolar, mata uang kita yang semakin turun karena apa? Kurang kepercayaan dunia. Nah, terus kemudian hacker dan cracker. Kalau hacker ini sebenarnya seorang yang baik ya, artinya kalau ini salah kaprah ya, salah kaprah. Hacker itu orang yang dipercaya, dibayar untuk mencoba menyerang suatu sistem, terus kemudian memberikan review atau memberikan catatan bahwa sistem ini kurang aman di ini harus ditambah keamanannya. Tapi kalau cracker ya, cracker ini lebih jahat karena dia menyusup ke dalam suatu sistem untuk mencari keuntungan sendiri tanpa diketahui oleh pemilik sistem. Jadi sebenarnya yang Anda katakan hacker itu sebenarnya cracker. Hacker itu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dibayar, dan pekerjaan yang sah, tidak melawan cybercrime. Seperti itu ya. Jadi perlu diluruskan hacker dan cracker. Apa yang Anda sebut sebagai hacker itu harusnya itu sebutannya adalah cracker. Baik, yang terpenting penanggulangan pemerintah sangat banyak ya, sangat banyak. Yang penting adalah kesadaran Anda melakukan cyber etik, itu sangat penting. Terus ruang lingkup Undang-Undang ITE juga cukup banyak di sini. Nah, pada intinya saya pesan satu, jarimu harimaumu ya. Mari kita lebih bijak pakai internet. Nah, itu yang kita pelajari hari ini, dan lebih lengkapnya nanti di YouTube ya. Di YouTube nanti Anda bisa buka di e-learning, sudah saya kasih link dan sudah saya beri video. Mungkin pada siang hari ini materi saya sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan sebentar. Saya jam 9 ada menguji skripsi ya, sehingga saya percepat sedikit. Mungkin ada pertanyaan sebentar. Oke, kalau Anda ada pertanyaan, nanti bisa bertanya via grup WA juga bisa, atau chat di WA saya juga bisa. Silahkan dipilih sendiri. Untuk itu saya akhiri dulu untuk pertemuan ke-6 KMMI transformasi digital ini, cyber etik dan cybercrime. Selamat belajar, salam sehat, selamat siang, dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nanti dilihat di YouTube ya lebih lengkapnya. Ya, Pak. Itu. Baik, Pak. Salam sehat semua. Saya izin live.